Selamat malam buat Ibu dosen, Ibu Hernawati, dan Kakak Asdos, asisten dosen sekalian. Adapun saya membuat video slide kali ini untuk mempresentasikan hasil dari ringkasan yang saya buat. Perkenalkan, nama saya Sinta Deborah Boru Simbolon dengan NIM 133210003 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Topik yang pertama yaitu software dan software engineering. Software atau perangkat lunak adalah program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer yang bila dieksekusi memberikan fitur yang diinginkan, fungsi dan kinerja. Kegunaan software yang pertama ialah menjalankan komputer, membangun antarmuka pengguna dengan perangkat keras. Contoh pengguna software yaitu tanpa software, maka komputer tidak akan berguna. Misalnya seperti tanpa perangkat lunak browser internet, Anda tidak dapat menjelajahi internet untuk mencari tugas-tugas Anda. Tanpa sistem operasi, browser tidak dapat berjalan di komputer Anda. Yang kedua yaitulah software engineering, adalah penerapan pendekatan sistematis untuk operasi pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Software engineering digunakan untuk meningkatkan kualitas produk perangkat lunak. Software development atau life cycle atau SDLC adalah sekumpulan kegiatan dan keterhubungan satu sama lain untuk perencanaan, pembuatan, pengujian, dan penyebaran dari sebuah perangkat lunak. Tahapan SDLC terlihat pada gambar di samping. Requirement, design, development, testing, maintenance. Software engineering, beberapa realita dari software engineering yaitu pahami permasalahan sebelum membuat solusi dengan software. Perancangan software merupakan aktivitas yang penting dalam pengembangan software. Software harus berkualitas tinggi. Software harus dapat dirawat atau maintainable. Umbrella activities. Umbrella activities adalah umbrella aktivitas diterapkan di seluruh proyek perangkat lunak dan membantu tim perangkat lunak mengelola dan mengontrol kemajuan kualitas perubahan dan risiko. Umbrella activities mencakup software project tracking and control, memungkinkan tim perangkat lunak untuk mengkaji progres terhadap project plan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan jadwal. Yang kedua yaitu risk management, mengkaji resiko yang dapat mempengaruhi hasil proyek atau kualitas produk. Yang ketiga yaitu software quality assurance, mendefinisikan dan melakukan aktivitas yang diperlukan untuk memastikan kualitas perangkat lunak. Yang keempat, technical reviews, mengkaji software engineering work product untuk menunjukkan dan menghapus error sebelum disebarkan ke aktivitas berikutnya. Umbrella aktivitas. Measurement mendefinisikan dan mengumpulkan ukuran proses, proyek, dan produk yang membantu tim dalam memberikan perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholder. Dapat digunakan bersama dengan semua frame, merok, dan umbrella aktivitas lainnya. Software configuration management mengelola dampak perubahan selama proses perangkat lunak. Yang ketujuh, reusability management mendefinisikan kriteria untuk pengguna kembali work product atau termasuk komponen perangkat lunak dan menetapkan mekanisme untuk mencapai komponen yang dapat digunakan kembali. Yang kedelapan yaitu work product preversion dan production, meliputi kegiatan yang diperlukan untuk membuat produk kerja models. Jika dianalogikan, kita dapat merefleksikan hardware merupakan fisik manusia, sementara software yaitu soul atau jiwa yang mengendalikan hardware tersebut. Topik yang kedua yaitu class-based method.
Class-based memperlihatkan objek-objek yang akan dimanipulasikan oleh sistem atau PL, memperlihatkan operasi metode dan servis yang diterapkan pada objek-objek untuk menghasilkan imbas tertentu, memperlihatkan relasi-relasi antara objek, memperlihatkan kolaborasi yang terjadi di antara kelas-kelas yang didefinisikan. Kelas elemen, seperti yang pertama yaitu objek, yang kedua atribut, yang ketiga relasi, yang keempat kelas, yang kelima operasi, kelas responsibility, diagram kolaborasi atau collaboration, diagram paket atau paket diagram. Yang pertama kita membahas tentang data objek. Suatu objek data dapat berupa yang pertama itu entitas eksternal, misalnya sesuatu yang menghasilkan atau menggunakan informasi. Yang kedua itu sesuatu, misalnya laporan atau tampilan. Yang ketiga suatu kehadiran atau occurrence, misalnya pemanggil telepon. Yang keempat event, selanjutnya suatu peran atau role, suatu unit organisasi, suatu tempat, suatu struktur. Dapat kita lihat suatu contoh seseorang atau sebuah mobil dapat dilihat sebagai objek data dalam arti bahwa keduanya dapat didefinisikan menjadi sejumlah atribut mereka memiliki. Sebuah mobil dapat didefinisikan berdasarkan pabrik pembuat, model jenis, warna, serta pemilik. Atribut. Atribut data pada dasarnya mendefinisikan properti-properti yang dimiliki oleh objek data dan pada dasarnya memiliki 3 karakteristik yang berbeda. Yang pertama itu memberi nama objek dan dari objek data. Mendeskripsikan objek. Yang ketiga itu membuat rujukan pada objek lain. Yang ketiga yaitu kelas. Kelas itu yang pertama mendefinisikan kelas analisis, menentukan atribut-atribut pada kelas tersebut, mengidentifikasikan operasi-operasinya, membuat pemodelan CRC. Yang kita bahas selanjutnya yaitu identifikasi tentang kelas. Yang pertama itu external entities. Yang pertama outer system, device, people. Yang kedua things, yang ketiga occurrence or event, yang keempat roles, yang kelima organizational unit, yang kelima place, yang ketujuh struktur. Karakteristik pemilihan kelas. Yang pertama itu informasi yang disimpan. Kelas potensial akan sangat bermanfaat selama tahapan analisis hanya jika informasinya harus diingat dalam sistem atau perangkat lunak sehingga sistem perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Layanan-layanan yang diperlukan, kelas potensial harus memiliki sejumlah operasi yang didefinisikan yang dapat mengubah nilai atributnya dengan cara-cara tertentu. Atribut-atribut majemuk selama analisis kebutuhan dilakukan, fokus perhatian analisis sistem seharusnya berada pada informasi utama. Suatu kelas dengan atribut tunggal mungkin pada kenyataannya bermanfaat pada perancangan tetapi tidak dipresentasikan sebagai atribut kelas lain selama aktivitas analisis dilakukan. Atribut-atribut umum yang artinya sejumlah atribut yang dapat didefinisikan untuk suatu kelas potensial dan atribut-atribut ini pada dasarnya dapat diterapkan pada semua objek yang merupakan instansiasi dari suatu kelas potensial tersebut. Yang kelima itu operasi-operasi umum. Sejumlah operasi dapat didefinisikan untuk suatu kelas potensial dan operasi-operasi ini diterapkan pada semua objek yang merupakan instansiasi dari suatu kelas potensial tersebut. Yang keenam itu kebutuhan
esensial, entitas-entitas eksternal yang muncul dalam ruang permasalahan dan yang menghasilkan menggunakan informasi yang esensial untuk operasi untuk setiap solusi sistem. Menentukan atribut. Atribut mendeskripsikan kelas-kelas yang telah terpilih untuk dimasukkan dalam model. Spesifikasinya kebutuhan sistem atau PL. Pada prinsipnya, atribut-atribut merupakan sesuatu yang mendefinisikan kelas. Mendefinisikan operasi. Operasi pada dasarnya mendefinisikan perilaku atau behavior suatu objek. Meskipun ada berbagai jenis operasi yang berbeda, secara umum operasi-operasi terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, operasi yang melakukan manipulasi data dengan cara-cara tertentu, misalnya menambahi, menghapus, melakukan pemformatan, atau memilih. Yang kedua itu operasi yang melaksanakan komputasi. Yang ketiga, operasi yang menjawab tentang keadaan suatu objek. Yang kelima, operasi yang melakukan pengendalian atas suatu objek yang bersangkutan. Kelas-kelas, entity class disebut model atau business class. Yang kedua, boundary class membuat antara muka, misalnya layar-layar interaktif atau laporan-laporan tercetak. C. Kelas-kelas pengendali atau control class. Mengelola suatu unit pekerja dari awal hingga akhir. Controller class dapat dirancang untuk pembuatan atau pembaruan suatu objek entitas. Yang kedua, instansi objek-objek. Yang kedua, instansi objek-objek pembatas saat mereka mendapat informasi dari objek-objek entitas. Komunikasi yang kompleks yang terjadi antara objek atau komunikasi di antara pengguna aplikasi. Ini yang dinamakan kelas. Responsibility. Yang pertama, kecerdasan sistem seharusnya disebarkan melintas kelas-kelas untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan cara terbaik. Dua, masing-masing responsibility sebaiknya diupayakan agar bersifat umum. Yang ketiga, informasi dan perilaku yang terkait seharusnya berada di dalam kelas yang sama. Yang keempat, informasi tentang sesuatu seharusnya teralokasi dalam suatu kelas tunggal. Tidak disebarkan melintas beberapa kelas yang berbeda. Satu kelas tunggal seharusnya memiliki satu tanggung jawab untuk menyimpan dan memanipulasi suatu jenis informasi yang sifatnya spesifik terhadap kelas itu. Yang kelima, jika memang memungkinkan, responsibility seharusnya dibagikan pada kelas-kelas yang berhubungan. Contoh, pertimbangan suatu aplikasi permainan video atau video game yang harusnya menampilkan kelas-kelas berikut seperti player body, player end, playlegs, player head. Association and dependencies menggambarkan keterhubungan dan ketergantungan multi-city relasi dengan pilihan ke satu ke banyak. Banyak ke banyak dapat ditulis sebagai bagian dari suatu asosiasi. Dependensi atau ketergantungan mendefinisikan dengan menggunakan stereotipe. Stereotipe adalah sebuah mekanisme perluasan di dalam UML yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan sebuah elemen pemodelan khusus yang semantiknya didefinisikan dengan cara kontomasi dalam UML. Stereotipe digambarkan dengan tanda kurung siku ganda, misalnya kurung siku stereotipe
tutup kurung siku, tutup kurung siku 2 kali. Kita bisa melihat studi kasus berikut. Studi kasusnya dibuat, gambarkan kelas diagram untuk 2 kelas. Kelas tersebut adalah kelas mahasiswa dan kelas mata kuliah. Satu mata kuliah, satu mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah atau N mata kuliah. Cari atribut dan metode yang dimiliki oleh mahasiswa dan mata kuliah dari sistem informasi CIS atau atribut dari setiap kelas minimal 5. Yang pertama itu ditanyakan, tuliskan relasi antara mahasiswa dan mata kuliah. Yang saya jawab yaitu adalah association, yang dimana satu kelas digunakan ke kelas lain, adapun multiplicity. Mata kuliah, association, mahasiswa. Dapat disimpulkan, association karena satu kelas bisa digunakan ke kelas lain. Identifikasi kardinalitas antara relasi. Adapun multiplicity, mata kuliah ke mahasiswa one-to-one. Yang artinya, mahasiswa bisa memilih dari satu mata kuliah, one. Begitu juga dengan kuliah bisa memilih dari lebih dari satu mahasiswa. Identifikasi atribut yang ada pada mahasiswa. Yang mahasiswa itu dari atribut mahasiswa yaitu mahasiswa ID, yang dimana mahasiswa ID itu integer, nama yaitu string. Kalau nama itu dia biasanya cuma huruf doang, makanya string. Kelas integer, jenis kelamin string, email, varchar, bisa angka, bisa huruf. Nomor telepon integer, karena nomor telepon itu adalah angka. Prodi, varchar, tanggal lahir integer. Atribut dari mata kuliah yaitu mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, semester tahun ajaran, nama dosen, nama dosen. Yang keempat ditanya, identifikasi metode pada setiap kelas. Mahasiswa yaitu get mahasiswa ID, display mata kuliah, get kelas, get jenis kelamin, get email. Login, KRS, read, SKS. Mata kuliah, get ID mata kuliah, display nama mata kuliah, get tahun ajaran, read nama dosen, set SKR. Ya, di sini saya telah menggambar star UML-nya, yang dimana kelas mahasiswa memiliki atribut mahasiswa ID, nama mahasiswa, kelas, jenis kelamin, email, prodi, nomor telepon. Yang dimana operasinya get ID, display mata kuliah, get kelas, login KRS, read KSS. Yang dimana kelas mata kuliah, yaitu atributnya ID mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, semester tahun ajaran, nama dosen. Operasinya get mata kuliah, display nama mata kuliah, get tahun ajaran, read nama dosen, set SKS. Yang dimana dari mahasiswa udah kita tentukan dia itu association yang bisa memilih lebih dari satu. Demikian hasil persentase saya. Jikalau ada kurang atau salah dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih buat Ibu dosen dan Ibu Asdos. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Thank you. Thank you Bu, thank you Kak.